Halo semuanya, perkenalkan nama saya Obi Loter Siombing, NIM 2201020066. Di sini saya akan membuat sebuah simulasi tentang simulasi microcontroller. Nah, yang di sini saya akan membuat sebuah simulasi sensor suhu, yang dimana alasan saya mengambil simulasi ini yaitu pertama ingin mengembangkan dan menguji sistem sensor suhu menggunakan LM35 dan Arduino. Nah, di sini tanpa memperpanjang waktu kita kerjakan saja. Pertama kita buka Proteus 8 ya, Proteus 8 profesional. Nah, kita di sini jalankan sebagai run as administrator. Nah, setelah itu kita buat project baru, new project. Nah, kita buat nama project kita. Karena di sini saya buat nah, kita tekan ini next. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilannya. Nah, kita di sini memerlukan beberapa komponen-komponen untuk membuat rangkaian sensor suhu tersebut. Nah, di sini kita cari apa saja yang kita perlukan untuk membuat rangkaiannya. Yang pertama kita pakai Arduino. Kita pakai Arduino. Nah, kedua kita pakai LM35. Nah, baru kita pakai LM016L untuk LCD-nya. Nah, dan terakhir kita pakai resistor. Oke, sebelum melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang saya gunakan. Di sini yang pertama adalah Arduino, yaitu Arduino ini adalah sebuah alat yang akan bertindak untuk microcontroller untuk mengontrol dan memproses data dari sensor yang kita buat, yaitu sensor suhu yang dari LM35 ini, serta menampilkan informasinya di LCD LM016L. Nah, LM016L ini atau LCD-nya berfungsi untuk menampilkan hasil pembacaan. Hasil pembacaan apa? Hasil pembacaan suhu yang diperoleh dari sensor LM35. Dan LM35 ini adalah sebuah sensor untuk presisi yang akan memberikan keluaran tegangan yang linear berdasarkan suhu dalam derajat. Dan yang terakhir adalah resistor. Resistor ini biasanya digunakan dalam rangkaian untuk membagi tegangan atau mengatur arus dalam konteks simulasi sensor. Oke, di sini kita langsung buat rangkaiannya. Taruh Arduino sini. Baru kita taruh LM016-nya, LCD-nya. Lalu kita taruh
LM35 ya. Nah, baru kita sambungkan, kita buat aliran ke LM35 nya, dan kita cari di sini untuk ground dan powernya. Baru kita sambungkan. Nah, jika sudah yang ke LM35 nya nih, baru kita buat sambungan atau aliran ke bagian LCD nya. Itu seperti ini. Nah, baru kita taruh ground di, kita perbesar dulu. Nah, kita taruh ground di tengah sini. Udah. Baru kita buat sambungannya. Udah. Nah, baru kita pakai resistornya, itu sebanyak 2. Satu, 2. Dan kita buat arah resistornya itu ke bawah. Jika sudah, kita buat sama seperti yang tadi untuk ground di bagian sini. Nah, satu lagi di bagian sini. Nah, dan untuk yang power kita taruh di resistor yang sebelahnya. Nah, kita ubah arah powernya. Dan rotate 180. Dan kita arahin dekat groundnya. Baru kita buat aliran ke bagian ground dan power. Lalu di yang nomor 1 bagian aliran ke ground, dan
Dan nomor 2, aliran untuk resistornya. Oke, terakhir kita ubah untuk ini menjadi 20. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini, dan untuk menjalankan sebuah rangkaiannya kita harus memerlukan sebuah program atau codingan di Arduino IDE. Nah, baru di sini kita akan membuat codingannya. Baiklah, kita untuk membuat codingannya kita buka Arduino IDE. Kita jalankan sebagai run as administrator. Lalu setelah kita buka, kita simpan dulu namanya, misalnya sysdig juga, sysdig 1. Oke, kita save. Nah, ini sudah tersave. Maka kita buat codingannya, yaitu yang pertama kita masukkan include nama library-nya yaitu Liquid Crystal. Nah, Liquid Crystal ini adalah sebuah direktif profesor yang mengarahkan compiler ID untuk menyertakan pustakanya, yaitu yang kita panggil ini itu Liquid Crystal. Nah, daftar pustaka ini yang diperlukan untuk mengakses dan mengontrol LCD-nya. Nah, baru kita lanjutkan codingannya. Nah, Liquid Crystal LCD ini adalah sebuah baris yang mendefinisikan objek LCD dengan menggunakan kelas Liquid Crystal. Nah, angka-angkanya itu yang berada di dalam kurung ini, yang mulai dari 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0, itu adalah sebuah pin Arduino yang terhubung ke pin RS, E, D4, D5, D6, dan D7 pada LCD-nya, sesuai dengan urutan yang diperlukan pada library Liquid Crystal. Baru kita lanjutkan loadingannya, yaitu pada INT-LM35 ini, yaitu sebuah baris yang mendefinisikan pin pada sensor suhu LM35 yang terhubung ke pin analog A0 pada Arduino-nya. Baru
plot pengukuran sama dengan nol dan float suhu serta float tegangan sama dengan nol, itu adalah sebuah baris yang mendefinisikan variabel-variabel untuk menyimpan nilai pembacaan dari sensor suhunya. Nilai suhunya itu yang dihitung dan tegangan yang dihitung. Kan? Nah, pada fungsi void setup, yaitu yang memuat LCD, begin, set cursor, print, serta clear, ini adalah sebuah fungsi di mana di dalamnya kita dapat memulai sebuah atau suatu komunikasi dengan LCD-nya, serta menampilkan pesan selamat datang dan membersihkan layar setelah beberapa detik. Nah, jadi di mana fungsi void setup ini adalah fungsi untuk pertama menampilkan print sensor suhu ini, kedua itu menampilkan nama fakultas teknik umur ini pada LCD-nya. Oke, kita lanjutkan ke void loop.
pada fungsi void loop ini itu adalah sebuah fungsi yang dimana di dalamnya kita dapat membaca nilai analog dari sensor suhu itu, yaitu yang di LM35, dan mengonversinya menjadi tegangan, kemudian mengonversi tegangan tersebut menjadi suatu suhu dalam derajat Celcius. Nah, nilai suhu tersebut kemudian akan ditampilkan pada layar LCD bersamaan dengan teks pengukuran ini, serta simbol derajat Celciusnya. Dan fungsi delay 500 di sini yaitu digunakan untuk memberikan jeda untuk setiap pembacaan suhu selama setengah detik. Nah, jika sudah selesai codingan untuk Arduino untuk jalankannya, maka kita klik atau tekan tombol verifikasi atau tanda centang di atas ini. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah selesai atau tulisannya done compiling, nah kita tinggal ambil alamat atau mengcopy alamat yang berada di sini di bagian bawah yang akhirannya atau akhiran kalimatnya X. Nah, itu seperti ini. Kita copy. Nah, jika kita sudah copy, kita pindah ke Proteus 8-nya. Dan kita untuk menjalankannya kita klik Arduino-nya 2 kali. Kita masukkan alamat yang kita sudah copy ke program filenya. Nah, jika sudah kita masukkan, kita tekan OK. Lalu untuk melihat apakah berhasil atau tidaknya, kita jalankan sistemnya, yaitu dengan klik tombol segitiga ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka sebuah sensor yang kita buat itu tandanya berhasil. Nah, kita akan mencoba apakah sensor ini bisa bergerak dengan sesuai fungsinya. Nah, kita akan tes jika kita mengklik tanda pada LM35-nya itu, ya kita klik tambah. Nah, dia pada LCD-nya itu akan bertambah juga. Jika kita tekan kurang pada LM35-nya, maka pada LCD-nya juga ikut berkurang. Mungkin sekian sebuah simulasi microcontroller sensor suhu yang saya buat. Sekian dari saya. Terima kasih.